Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita dapat duduk bersama di rumah Allah yang mulia dalam rangka melaksanakan ibadah subuh dan taklim subuh di tempat Allah yang mulia ini. Salam serta salawat semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kaji kita pada kesempatan kali ini adalah pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ruhnya ibadah. Ad-doa ruhul ibadah. Jadi ruhnya ibadah adalah doa. Karenanya kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Dan Allah akan menempatkan orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap adalah orang-orang yang sombong. Karenanya Nabi pernah menegur orang yang habis sholat tidak berdoa kepada Allah. Dia apa istilahnya, Allahumma lantas pulang ya, atau lantas jalan. Seharusnya Allahumma anta salam. Nah, kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan-keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dalam satu hadis, manakala ada hambaku berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Yang pertama akan aku segerakan di muka bumi ini. Jadi doanya disegerakan, dikabulkan di dunia ini. Kemudian ada yang disimpan doanya untuk diganti di akhirat kelak. Jadi kalau tidak diterima atau tidak dikabulkan di dunia ini, disimpan untuk di akhirat kelak. Karena kemungkinan doanya nggak cocok kalau ditaruh dikasih di dunia ini. Kemudian yang ketiga akan digantikan dengan dihilangkannya musibah atas doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa doa yang kita panjatkan kepada Allah, sangat berguna dan pasti akan dikabulkan. Dan Allah di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib udzibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya Rasul Muhammad, apabila ada hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwasanya aku dekat. Jadi Allah enggak jauh dari kita. Enggak perlu teriak-teriak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah dekat dengan kita. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku
asalkan dia mau memenuhi janjinya padaku dan mau beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin jamaah sekalian, ada orang yang doanya nggak dikabul-kabul, ya. Saya sering doa kepada Allah kok nggak dikabul-kabul, ya. Pada zamannya salah seorang ahli filosof, Ustadz Ibrahim bin Adam, ditanya kepada beliau, kenapa kok doa kita nggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, ada 10 sebab kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, kalian mengenal Allah tapi kalian tidak mau menunaikan haknya Allah. Jadi yang pertama, kalian mengenal Allah tapi kalian tidak mau menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita bilang Allah Tuhan kita, namun ketika kita berdoa tidak kepada Allah. Beribadah kepada Allah kita malas-malasan. Nah, ini tidak menunaikan haknya Allah. Kalau kita seperti itu, maka doa kita tidak akan dikabulkan atau belum akan dikabulkan. Jadi kalau mau doa kita dikabulkan oleh Allah, apa haknya Allah, maka harus segera kita tunaikan. Yang kedua, kata beliau, apa yang menjadi penyebabnya? Kalian membaca Al-Quran tapi kalian tidak mau mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dibaca tapi nggak mau diamalkan. Terkadang kita membaca Al-Quran, banyak di antara kita nggak mau memahami apa bacaan yang kita baca. Pokoknya baca tadarus saja. Padahal membaca Al-Quran ada tadarus, membaca Al-Quran dengan tajwid, tadabbur, memahami Al-Quran, tafakur, memikirkan bacaan Al-Quran, tabayun. Apa itu? Melaksanakan Al-Quran. Jadi banyak di antara kita baca saja, nggak pernah mau tahu apa isi daripada apa yang kita baca. Tapi kan dapat pahala, Ustaz. 1 huruf kita mendapatkan apa? 10 pahala. Iya, benar itu. Tapi kok kita nggak pernah mau tahu apa isi daripada kandungan yang kita baca. Kita analogikan seperti ini. Ada seseorang anak muda punya kekasih di luar negeri, ya. Begitu dia menerima surat dari kekasihnya, karena dia di luar negeri, suratnya pakai bahasa Inggris, ya. Dia nggak ngerti bahasa Inggris, padahal yang ngirim kekasihnya. Apa kira-kira yang dia lakukan? Dia baca, bisa bacanya, ya. Ada kata-kata I love you kan gitu segala macam, ya namanya kekasih yang ngirim, ya. Ya dia baca begitu, bisa bacanya, tapi nggak ngerti. Kira-kira gimana langkahnya itu Bang Dadi? Dia mungkin langkahnya yang pertama dibeli kamus, ya kan? Dia artiin tuh apa maknanya. Kenapa? Dia pengen tahu apa isi surat dari kekasihnya. Atau dipanggil Pak Haryadi, ya. Bang, tolong nih Bang, nih artinya apa nih Bang? Gue pengen tahu ngapa. Ini kekasih kita nulis surat, ya kan? Kenapa? Pengen tahu kekasihnya ngirim surat isinya apa. Itu kalau dia cinta. Kalau dia nggak cinta, sebut teuing, ya kan? Dibaca nggak ngerti, ya udah dibuang. Itu nggak cinta. Nah, kita bagaimana dengan Al-Quran? Tidakkah kita ingin tahu apa sih yang ditulis oleh kekasih kita Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kata Allah, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Kasih sayangnya Allah tertuang di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, surat cinta Allah kepada hambanya. Jadi apa nih suratnya isinya? Kalau kita cinta, kita akan cari apa maknanya. Kita akan baca tuh, ya. Wabil khusus hari ini bulan suci Ramadan, ya.
Kalau ditanya sudah pernah khatam Quran, jangan tanya, ya kan? Apalagi ibu-ibu, ntar 15 Ramadan udah selesai dia khatam Quran. Bawa apa? Jangan tanya, jangan ditanya. Malu kalau ditanya. Ya, pasti khatam Quran. Tapi pernah nggak kita khatam Al-Quran terjemahnya dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas? Sehingga kita tahu, ini ternyata kenapa ya disebut surat Al-Baqarah, kenapa ya disebut surat Yunus, kenapa ya di surat-surat Yusuf. Ada cerita-ceritanya, ada tuntunannya. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa? Kita paham. Jadi bagaimana kita mau merealisasikan Al-Quran kalau maknanya saja kita enggan untuk membacanya? Jadi itu juga menjadi penyebab daripada tertolaknya atau tertundanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian membaca Al-Qur'an tapi kalian tidak mau merealisasikan Al-Qur'an. Yang ketiga, kalian cinta kepada Rasulullah tapi kalian enggan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bilang kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka merealisasikan Al-Qur'an di muka bumi ini kita tidak mau melaksanakannya. Padahal Allah sudah menekankan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sungguh kata Allah, bahwasanya pada Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Apa yang kita ikuti? Bukan hanya sekedar jasad Rasulullah yang dikabarkan jenggotnya panjang, selalu pakai gamis, ya, tidurnya miring ke kanan, gitu. Namun yang terpenting adalah bagaimana Rasulullah menzohirkan Al-Quran di muka bumi ini. Liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Memenangkan agama Allah dari agama-agama yang lain, memenangkan umat Allah dari umat yang lain, memenangkan agama Allah dari agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Karena hari ini kita banyak mendengar Islam banyak cobaan, ya, karenanya kita harus paham benar pedoman daripada Islam yaitu Al-Quran, sehingga cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita bisa kita laksanakan dengan bijak dan penuh dengan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian membaca Al-Quran, kalian tidak mau melaksanakan Al-Quran, itu menjadi penyebab daripada tertolaknya atau tertundanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa kata beliau? Kalian makan nikmat Allah setiap hari, tapi kalian tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Setiap hari Allah memberikan nikmat kepada kita, namun banyak di antara kita mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau dikatakan begitu dapat gajian, enak nih ya dapat gajian, alah gajian cuma segitu, belum bayar buat SPP anak kita, belum buat bayar utang di warung, sehari juga habis tuh gaji cuma numpang lewat. Dapat duit ngedumel, apalagi kagak dapat duit, ya. Artinya apa? Dia lupa itu adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Harusnya kita bersyukur kepada Allah. Karenanya Allah sudah mengingatkan kepada kita, bukan sekali, bukan dua, tiga kali, sampai lebih dari 30 kali Allah ingatkan kepada kita dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmatku yang mana lagi sih yang mau kamu dustain? Dari bangun tidur sampai lu tidur lagi, nikmat Allah kagak putus-putusnya. Betul apa kagak? Kalau lu coba untuk menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak? Iya.
Kira-kira berkedip itu nikmat apa kagak? Nikmat. Coba orang nggak bisa berkedip, enak apa kagak? Melotot aja pas ada, gak enak. Ya, yang dilihatin juga kagak enak. Ini pas ada melotot mulu, ngapa ya? Padahal dia lagi kena sakit apa itu, kagak bisa berkedip. Jadi ternyata berkedip nikmat, ya kan? Nikmat yang kecil tuh berkedip. Kalau saya tanya hari ini, berapa kali kita berkedip sehari semalam? Ada yang tahu? Nah, coba nanti mulai besok kita hitung tuh. Dari mulai melek mata sampai malam mata pakai checker 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini bocah ngapa nih, cacingin kali ya? Iya, ya. Jadi nikmat yang kecil aja berkedip kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, apatah lagi nikmat yang lainnya, aliran oksigen yang wah itu mah ribet itu udah. Ya. Ini yang kecil aja berkedip kagak bisa kita ngitungnya. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Karenanya banyak orang makan nikmat Allah setiap hari tapi dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi tertundanya doa kita. Yang kelima. Tadi udah keempat ya. Jadi habis yang keempat yang kelima. Karena yang keenam nanti setelah yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima, kalian tahu setan itu musuh yang nyata, namun banyak kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kita mah tahu setan itu musuh, tapi banyak kita yang berteman dengan setan. Bujukan setan kita masih ikutin, langkah-langkah setan masih kita ikutin. Padahal kata Allah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, wala tattabi'uni khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Ya, Pak Wandai. Jadi setan adalah musuh yang nyata. Ya. Jadi jangan ikutin, boro-boro ngikutin langkah-langkahnya saja. Nah, itulah yang menjadi suksesnya setan. Kalau disuruh berzina, dia nggak mau. Tapi begitu ngikutin langkahnya, ada pertemuan nih di kafe. Oh iya, di kafe kan banyak orang. Ya nggak mungkin lah kita berzina, ya kan? Oke dah gitu. Habis minum-minuman, tatap-tatapan. Misalkan begitu dah. Ya. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, artinya apa? Mengikuti langkah-langkah setan. Ya, jadikan setan itu musuh dan benar-benar jadi musuh. Ya. Kita harus keras terhadap diri kita, terhadap gangguan tadi. Ya. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Enaknya kita tidur. Gitu. Apalagi hadisnya hebat banget tuh ya. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jadi bangun tidur ya habis sahur, bangun-bangun udah jam 5 ngabuburit dah. Ya, ngapa lu tidur mulu? Ibadah. Ya, enak tuh. Ya, itu langkah-langkah setan. Apa? Dibisikkan oleh setan. Lah kan kita capek. Ketimbangan kita kongko-kongko ngomongin orang kan mendingan tidur, ya kan? Akhirnya tidur dulu tuh. Langkahnya lupa baca Quran, lupa sholat fardu, lupa beribadah yang lain di dalam bulan suci Ramadan. Akhirnya tahu-tahu sudah 10 hari lagi Ramadan akan berakhir, ya. Tuh, jadi jadikan benar-benar setan itu musuh yang nyata bagi kita. Yang keenam, apa kata beliau yang menyebabkan doa kita tertunda? Kalian tahu mati itu pasti, tapi kalian tidak mau mempersiapkan kematian. Ya. Apa ayatnya? Sesungguhnya yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Pasti nggak bakalan ada yang awet sampai terus-terusan, nggak ada. Yang panjang umurnya bukan Nabi Nuh alaihissalam, wafat juga. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad yang usianya kata Rasulullah ya seusia Rasulullah 63. Ya. Jadi kalau hari ini yang sudah 62,5, hati-hati, siap-siap. Iya.
Saya masih 55, masih lumayan lah. Ya, 8 tahun lagi, ya kan. Tapi kalau udah yang dekat-deketin, wah kudu siap-siap. Tapi yang udah 70 juga kalau ditanya, ente udah siap mati? Wah, mana mau belum siap mati. Yang 70 tahun tuh masih kepengen hidup 1000 tahun lagi gitu. Tapi udah tahu bakalan mati, tapi nggak mau mempersiapkan kematian. Sehingga kalau ditanya sampai kapanpun nggak bakalan siap dia mati. Ya, karenanya kalau kita tahu bahwasanya kematian itu adalah pasti dan pasti akan datang, maka persiapkanlah kematian tadi. Ya, apa yang bekal-bekal kita untuk mempersiapkan kematian. Ya, itu yang keberapa tuh? 6. Ya, yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Kalian tahu yang namanya surga itu hak, pasti. Nah ini. Namun kalian tidak mau beribadah untuk meraih daripada surga tadi. Ya, jadi surga itu pasti. Orang mati kalau tidak masuk residen jannah, ya residen jahanam. Ya, kita sebut residen aja dah biar kagak serem. Ya kan? Kalau tidak masuk ke residen jannah, surga, ya residen jahanam, neraka. Itu pasti. Kita kepengennya masuk surga, nggak ada yang kepengen ditanya masuk neraka. Ya, penguntung ya, pengen masuk apa? Surga, ya kan? Tapi untuk meraih surga itu kita ogah gitu. Apa-apa yang bisa mendapatkan surga itu kita nggak mau melaksanakannya. Waduh, berat Pak Ustaz untuk masuk surga syarat-syaratnya. Ya kalau ringan mah hadiahnya bukan surga, dispenser. Iya. Ya kalau surga ya berat. Kalau mau ringan dispenser hadiahnya. Tapi karena surga ya berat. Ya, ketika Allah menciptakan yang namanya surga, kemudian dipanggil Jibril, wahai Jibril, coba kau lihat itu surga, bagaimana? Ya Allah, luar biasa ya Allah, indah sekali. Ya, pasti umat manusia kalau tahu ini namanya surga, mereka akan berbondong-bondong pengen masuk surga. Namun begitu surga dipagari dengan cobaan-cobaan, ya, kemudian Jibril melihat lagi, ya Allah, kalau pagarnya surga seperti ini, saya khawatir tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Saking apanya? Saking beratnya masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Namun kita harus tetap melaksanakannya. Namun ketika Allah menciptakan neraka, wahai Jibril, lihat tuh neraka, bagaimana menurutmu? Ya ampun, neraka kayak begini. Kalau manusia tahu neraka kayak begini, pasti manusia gak akan mau masuk surga, masuk neraka. Tapi begitu neraka dipagari dengan keindahan-keindahan, maka kata Jibril, kalau pagarnya neraka seperti ini, saya yakin banyak manusia akan nyemplung ke dalam nerakanya Allah. Di sana banyak akan ditemukan artis-artis, mungkin ya, teman-teman kita enak di sana katanya. Pagar-pagar daripada neraka tadi dipenuhi, dipagari dengan keindahan-keindahan. Yang akhirnya apa? Manusia banyak yang nyemplung ke dalam nerakanya Allah. Jadi kalian tahu surga itu hak, namun kalian tidak mau berusaha untuk mendapatkan surga tadi. Selanjutnya, kalian tahu neraka itu hak, ada, pasti, sudah dikabarkan oleh Allah, namun kalian tidak berusaha untuk menghindari neraka tadi. Ya, masalah rezeki ya kan diperintahkan oleh Allah untuk yang halal-halal saja, namun banyak diantara kita prinsipnya udah 3H. Apa Bang tadi 3H? Halal, haram, habek. Apa itu habek? Sikat bleh, ya kan? Jadi mau halal kayak mau haram kayak sikat terus, ya kan? Kenapa? Yang haram aja udah susah, apalagi yang halal, ya kan? Makanya prinsipnya sikat, ya kan? Nah ini tidak boleh, ya. Jadi kalian tahu yang namanya neraka itu hak, tapi kalian tidak berusaha untuk menghindari neraka tadi. Ini akan menjadi penyebab dari kita tertolaknya doa kita. Udah keberapa tuh? 8 ya. Ya. Yang ke-9, ya. Kalian bangun tidur, kata Ibrahim bin Adam, kalian sibuk mencari kesalahan orang, namun tidak sibuk mencari mengkoreksi kesalahan diri kita. Jadi udah dari melek mata, dari melek mata udah sibuk mencari kesalahan
orang, ya. Oh, kesalahan orang, pokoknya dia tahu aja, ya. Yang jauh di seberang lautan tuh kata Pak Ngaji Oma Irama, semut di seberang lautan apa? Tampak, gajah di pelupuk mata, orang ketok, nggak kelihatan. Semut yang di seberang lautan udah kecil, di seberang lautan jauh kelihatan. Ini gajah di pelupuk mata kagak kelihatan. Artinya apa? Kalau kesalahan orang aja, yang kecil-kecil dia tahu, sampai yang sekecil-kecilnya. Ya, nonton orkes dangdut, lo itu penyanyi cakep banget, suaranya juga bagus, sayang giginya gingsul. Lo ada aja yang dilihat kesalahan-kesalahan. Ya. Nabi Isa alaihissalam ketika berjalan beliau dengan para sahabatnya melewati ada bangkai anjing, ya. Semua sahabat pada nutup hidung, ya. Tapi Nabi Musa tidak, senyum-senyum saja dia. Ya Rasul, kenapa engkau senyum-senyum aja? Itu bukannya bau bangkainya? Coba kau lihat betapa putih dan bersihnya gigi anjing tadi. Masya Allah. Jadi arah pandangannya bukan kepada bangkai dan baunya, tapi keindahan yang ada pada anjing tadi. Tuh, ya. Bukan gonggongannya nih, bukan, tapi giginya, karena udah mati kan anjingnya, ya. Jadi coba lihat giginya bersih, kuat, ya. Pandangannya ke arah keindahan yang Allah berikan kepada makhluknya, maka yang keluar subhanallah. Tuh, ya. Jadi kalau ada apa-apa yang dilihat keindahannya, apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kejelekan-kejelekan. Ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, kejelekan-kejelekan orang terus yang dicari, ya. Aib-aib orang dibongkar-bongkar, ya. Kita akan bongkar aib orang dengan tajam, setajam silet. Perih banget, ya. Tuh aibnya orang, ya, dibahas sedemikian rupa. Sehingga emak-emak sekarang udah tahu, kehidupannya Raffi Ahmad, kehidupannya siapa, ya itulah, ya, karena sudah dibahas setajam silet. Ya. Kalau itu ada pada kita, maka jangan salahkan karena doa kita tertunda atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, ya, apa kata beliau? Kalian sering mengantar jenazah saudara kalian, tapi kalian tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang kalian lakukan. Coba kalau kita ngelihat ada orang nganterin jenazah, ketawa ketiwi di kuburan, boro-boro ngedoain orang-orang yang sudah mati, yang mereka mengharap, ada orang datang nih, insya Allah nih didoaikan, ya, Bapak, assalamualaikum ya ahlil kubur, didoakan. Ini enggak, boro-boro, ya, enak aja nongkrong di atas nisan sambil ketawa-ketawa, yang laki sambil ngelepus, ya, begitu ngomongin orang lagi di kuburan, ya. Nah, dia tidak mengambil pelajaran. Ali bin Abi Thalib ketika beliau menghadapi kematian atau melihat ada orang dikubur, selalu beliau menangis. Wahai Ali, kenapa engkau menangis terseduh-seduh? Coba kau lihat orang yang dikuburkan tadi, mereka sudah sendirian. Kalau kita di bumi ini, kita kekurangan apa, kita ada apa-apa masih bisa minta tolong. Tapi kalau sudah berada di dalam sana, sudah sempit, dikasih lahat sempit lagi, diuruk, diinjek-injek, sudah tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah kita. Aku takut amal ibadahku tidak cukup untuk dipertanyakan nanti di dalam kubur nanti. Masya Allah, tuh setingkatan Ali bin Abi Thalib. Kita boro-boro setingkatan beliau, ya. Namun ketika masuk ngelihat orang dikubur, saudara kita ketawa-ketawa saja, tenang-tenang saja, tidak mengambil hikmah daripada apa yang kita lakukan. Padahal di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi 10 hal ini kalau kita lakukan, maka doa kita akan tertunda atau tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya harus ada perubahan. Kata Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mau merubahnya.
Jadi Allah tidak akan merubah kita kalau kita tidak mau merubahnya. Apa yang harus kita rubah? Yang kita harus rubah adalah cara kita beribadah kepada Allah dengan lebih bermanfaat, lebih berkualitas. Bagaimana caranya supaya berkualitas? Dengan ilmu. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian melaksanakan satu ibadah tanpa disertai dengan ilmu. Ya. Kalau ibadah kita tidak disertai dengan ilmu, terkadang kita merasa ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal jangan-jangan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bukan gue nih, bakalan jadi kayak begini nih masjid. Nah, itu tuh nggak pakai ilmu tuh, ya kan? Akhirnya apa yang sudah ibadah dia lakukan ditercoret lagi bagaikan debu yang berada di atas batu, kemudian ditimpa hujan lebat, hilang bersih daripada debu tadi. Itulah gambaran orang-orang yang ibadahnya seringkali diucap-ucap. Nah, namanya riya, ya. Nah, itu bahayanya. Karenanya sholat kita harus lebih khusus lagi dengan ilmu. Alhamdulillah Masjid Baitul Hikmah sudah benar-benar mengutamakan ilmu. Pada subuh senantiasa ada kajian, ya, ada kesempatan-kesempatan di pada sholat di Muhammadiyah ini, ya, senantiasa diisi dengan ilmu, ya, supaya apa? Benar-benar kita, oh, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya salah kurang, oh, menjadi benar, menjadi sempurna. Itulah keutamaannya orang-orang yang mau menuntut ilmu, walaupun ilmu tidak bersalah, ya, tapi tetap dituntut, ya. Jadi dalam satu hadis qudsi bahkan dikatakan orang yang sejenak saja menuntut ilmu itu pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, Haji Haryadi, sejenak saja duduk di majelis ilmu pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kapan kita sholat sunnah 1000 rakaat? Sanggup Pak? Ini dari 1000 rakaat berapa lama, ya kan? Iya. Taruh dah yang tercepat, ya kan? Satu rakaatnya berapa? Setengah menit, ya. Nggak ada kali ya. Ini 1000 rakaat, ya. Jangankan 1000 rakaat, Ustaz, 11 rakaat aja tarawih kadang-kadang nyari imam. Iya. Mana nih masjid yang imamnya udah tua, ya kan? Yang bacaannya pendek-pendek. Nah, itu tuh yang dicari tuh anak muda, ya kan? Tuh kalau imamnya udah kayak levelannya Pak Ustadz Abdullah, kadang-kadang waduh, ini panjang nih kayaknya nih, ya kan? Suaranya bagus tapi panjang banget. Satu rakaat, satu apa nih? Ini satu lembar. Wah, begitu nengok udah tinggal 3 sab, padahal tadinya 10 sab, ya. Udah ada kabur, ya. Iya, ya. Kenapa? Ya sholatnya yang cari-cari. Wah, ada nih masjid di pinggir kali, udah doyong, imamnya juga tua banget. Ah, ini kayaknya cepet nih kan. Wah, dia main sholat situ anak muda. Ini anak muda nih. Kalau orang tua mah kagak, anak muda nyari-nyari dah masjid yang kayak begitu. Begitu datang, ustadznya bener tua, bacanya Yasin. Waduh, salah pilih gua katanya. Ya, udah mau doyong tuh masjid, ya kan, piring cepat tarawehnya. Ternyata enggak, ya. Tapi ada tuh taraweh yang cepat, ya kan. Yang 23 rakaat cuma kalah sama kita yang 11 rakaat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk masalah doa, Allah pasti akan kabulkan doa kita. Bisa jadi dipercepat doa tadi di dunia ini dikabulkan, atau disimpan untuk di akhirat kelak. Nanti di akhirat kelak, saya tidak pernah melaksanakan amalan ini ya Allah, kenapa engkau berikan? Ini adalah doa-doamu yang belum tersampaikan di dunia ini, aku balas di akhirat kelak. Ya subhanallah. Jadi banyakin doa apa aja dah, ya, yang penting doa, ya. Atau doa kita akan dirubah menjadi tersingkirnya bala dari kita dengan doa yang sama. Pasti Allah akan kabulkan doa kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita, keilmuan bagi kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan suci Ramadan yang kita hadapi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan yang singkat ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,
dan mudah-mudahan pula Ramadan pada kesempatan hari ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita, dan la'allakum tattaqun, titel takwa yang akan Allah berikan kepada kita bisa kita raih di bulan suci Ramadan pada tahun ini insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, tausiah pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.